Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sabrina Fauzia Setiawan dari Prodi S1 Akuntansi kelas G NPM C10190233. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya dari pertanyaan yang Ibu berikan. Pertama, mengenai akuntansi. Definisi akuntansi menurut AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant mendefinisikan akuntansi sebagai berikut. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi, dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Yang kedua, klasifikasi bidang akuntansi. Klasifikasi bidang akuntansi itu di sini ada banyak, seperti akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, peranggaran atau budgeting, akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi, akuntansi anggaran, akuntansi perbankan, akuntansi internasional, akuntansi pendidikan, akuntansi sosial, akuntansi sektor publik, dan akuntansi keperilakuan. Di sini saya hanya akan menjelaskan beberapa dari klasifikasi bidang akuntansi. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Lalu yang kedua, akuntansi pemeriksaan. Dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Bidang ini berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Meskipun tujuan utama audit agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya, namun terdapat tujuan lain seperti ketaatan terhadap kebijakan, prosedur, serta menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Lalu yang ketiga yaitu akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Lalu yang keempat ada akuntansi manajemen. Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Lalu yang terakhir akan saya bahas yaitu akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Sekian. Lanjut ke fungsi akuntansi. Dengan akuntansi, kita dapat mengetahui modal yang dimiliki perusahaan dan perkembangan perusahaan pada periode tertentu. Lalu ada siklus akuntansi. Secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Lanjut siklus akuntansi. Siklus akuntansi di sini ada jurnal umum, jurnal khusus, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, jurnal pembalik, buku besar umum, dan buku besar pembantu. Di sini akan saya bahas satu-satu. Jurnal umum di sini merupakan tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu secara sistematis. Jurnal khusus yaitu jurnal yang dikelompokkan secara khusus sesuai dengan jenis transaksinya. Lalu, jurnal penyesuaian ialah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk membandingkan jumlah yang dicatat dengan keadaan sebenarnya, apakah sama atau tidak. Lalu, jurnal penutup yaitu jurnal yang dibuat untuk menormalkan atau memindahkan saldo perkiraan sementara sehingga perusahaan dapat mengetahui laba rugi bisnis selama 1 periode. Lanjut ke jurnal pembalik, dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pencatatan transaksi di awal periode akuntansi. Lalu, buku besar pembantu adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu.
Yang terakhir, buku besar umum, yaitu merupakan buku besar yang mengumpulkan informasi dari jurnal. Setiap bulan semua jurnal dijumlahkan dan diposting ke buku besar. Oleh karena itu, tujuan buku besar umum adalah untuk mengatur dan merangkum masing-masing transaksi yang tercantum dalam semua jurnal. Lanjut ke laporan keuangan. Laporan laba rugi menjabarkan tentang unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan untuk mengetahui laba atau rugi bersih yang dihasilkan. Laporan perubahan modal yaitu menggambarkan informasi jumlah modal yang dimiliki perusahaan selama beberapa tahun tertentu. Laporan neraca yaitu laporan yang menunjukkan kondisi, informasi, atau posisi keuangan bisnis pada tanggal tertentu. Laporan arus kas, laporan keuangan perusahaan yang digunakan untuk menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan pada satu periode akuntansi. Lalu, komponen laporan keuangan di neraca itu komponennya ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Di laporan laba rugi, komponennya ada pendapatan usaha, beban pokok penjualan, laba atau rugi kotor, beban usaha, laba atau rugi usaha. Komponen di laporan arus kas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Dan komponen laporan di laporan perubahan modal itu modal awal, tambahan modal dari pemilik usaha, perolehan laba rugi, praik atau pengambilan modal untuk kepentingan pribadi, dan modal akhir. Manfaat laporan keuangan, manfaat bagi pengelola atau direksi dan manajemen yaitu memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, dan melakukan budgeting dan kontrol internal. Manfaat lapor keuangan bagi investor yaitu laporan keuangan bagi investor atau owner berkepentingan dengan informasi yang berhubungan dengan resiko yang terkait dengan investasi modal. Lalu manfaat laporan keuangan pertama bagi pengelola yaitu memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, dan melakukan budgeting dan kontrol internal. Manfaat laporan keuangan bagi investor atau owner yaitu laporan keuangan bagi investor atau owner berkepentingan dengan informasi yang berhubungan dengan risiko yang berkaitan dengan investasi modal. Bagi supplier berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya. Manfaat laporan keuangan bagi pemerintah yaitu dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar suatu pajak. Dan manfaat bagi pemberi pinjaman yaitu berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar beserta bunganya dengan tepat waktu, dengan membantu mereka untuk menentukan besar plafon bunga dan jangka waktu yang diberikan. Lalu hubungan antara laporan keuangan yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca mencerminkan hubungan artikulatif. Laba atau rugi yang tersaji di laporan laba rugi menjadi bagian di laporan perubahan ekuitas atau modal. Sedangkan laporan arus kas terkait dengan salah satu yang terdapat di neraca yaitu akun kas. Pengguna laporan keuangan. Menurut IAI tahun 2007, pengguna laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan pemerintah serta lembaga-lembaganya dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Perbedaan laporan keuangan di perusahaan jasa dan dagang. Perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang, hanya saja tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Bentuk dan produknya merupakan layanan sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang maupun manufaktur. Berikut cara menghitung harga pokok penjualan. Rumusnya yaitu persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Atau contohnya seperti ini. Lanjut ke standar akuntansi.
Macam-macam standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu ada 4 macam. Yang pertama PSAK IFRS, yang kedua SAK Etap, yang ketiga PSAK Syariah, dan yang terakhir ada SAP. PSAK IFRS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standard adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. Yang kedua, SAK Etap adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Yang ketiga, PSAK Syariah adalah standar yang berpatok pada prinsip hukum agama syariat Islam. Yang terakhir ada SAP atau standar akuntansi pemerintah. Diterbitkan sebagai peraturan pemerintah atau PP yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Lanjut, pengguna setiap standar akuntansi di Indonesia. Pengguna bagi standar PSAK IFRS yaitu digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN ataupun perusahaan dana pensiun. Pengguna standar akuntansi SAK Etap yaitu digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Pengguna standar akuntansi PSAK Syariah digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, dan badan zakat, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pengguna standar akuntansi SAP yaitu digunakan pemerintah untuk peraturan pemerintah yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Lalu perbedaan SAK dan IFRS. Pertama, SAK sumbernya itu dari PSAK nomor 1 Revisi 1988, penyajian laporan keuangan. Neracanya memerlukan penyajian aset lancar maupun aset tidak lancar kecuali untuk industri tertentu seperti bank. Laporan kinerja keuangannya laporan laba rugi. Laporan laba rugi sama seperti IFRS, tapi ada perbedaan rincian pada item yang disajikan pada laporan pendapatan yang diterima di awal. Lalu untuk IFRS yaitu sumbernya dari IASI. IAS 1, Presentation of Financial Statement. Neracanya penyajiannya bukan aset lancar ataupun aset tidak lancar, hanya bila penyajian likuiditas lebih relevan dan dapat diandalkan untuk item tertentu. Laporan kinerja keuangannya laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba ruginya tidak memiliki format standar meskipun pengeluaran harus disajikan dengan memilih salah satu dari dua format. Lalu perbedaan SAK dan PSAK. Sesuai dengan ruang lingkup SAK Etap, maka standar ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Di dalam beberapa hal, SAK Etap memberikan banyak kemudahan dibandingkan dengan PSAK dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Yang keempat ada badan usaha. Yang pertama, badan usaha PT atau perseroan terbatas. Ialah salah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya. Modal dari perseroan terbatas yaitu dari modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetorkan. Jenis perusahaan perseroan terbatas yaitu ada PT tertutup, PT publik, dan PT terbuka atau TBK. Lalu badan usaha untuk keunggulan perseroan terbatas yaitu ada bentuk badan hukum membuat PT terjamin eksistensinya. Meski terjadi pergantian kepemilikan, mudah mendapatkan sumber dana sehingga turut memudahkan untuk melebarkan sayap perusahaan.
Dan perpindahan saham dari pemilik sebelumnya ke pemilik baru bisa dilakukan dengan lebih mudah. Untuk kelemahannya, butuh dana sebesar untuk mendirikannya. Proses pendiriannya cenderung rumit, terkadang transparansi tidak terjadi, terlebih yang berkaitan dengan angka profit. Lalu, yang kedua, badan usaha yang kedua yaitu persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang hak kepemilikannya dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usahanya guna mencapai tujuan tertentu. Ciri-cirinya yaitu dijalankan dengan hak kepemilikan bersama, memiliki jangka waktu tertentu. Jika salah satu pemilik menarik modal atau meninggal, maka perusahaan dapat dibubarkan, tanggung jawab tidak terbatas. Macam perusahaan persekutuan yaitu ada persekutuan perdagangan atau trading partnership, ada persekutuan jasa-jasa atau non-trading partnership, dan lalu ada persekutuan umum, ada persekutuan terbatas, dan perusahaan saham gabungan atau joint stock companies. Lalu yang ketiga, badan usaha yang ketiga yaitu perusahaan perseorangan. Ialah suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Ciri-ciri perusahaan perseorangan yaitu dimiliki perseorangan, pengelolaannya sederhana, modalnya relatif tidak terlalu besar, kelangsungan usahanya tergantung pada para pemiliknya. Kelebihannya, perseorangan tidak dikenakan pajak perusahaan seperti halnya PT atau firma. Biaya yang rendah dalam pengelolaan karena karyawan yang bekerja di dalam perseorangan adalah si pemilik usaha. Untuk kelemahan perseorangan yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas, sumber keuangan terbatas, kesulitan dalam manajemen, dan kelangsungan usaha kurang terjamin. Untuk contoh badan usaha perseorangan yaitu UMKM seperti bengkel, rumah makan, laundry, warnet, dan salon, dan sebagainya. Yang kelima, periode pelaporan keuangan. Di sini ada 4 yaitu periode fiskal, periode interim, periode kalender, dan periode tahunan. Untuk periode fiskal atau tahunan, tahun finansial atau tahun anggaran digunakan oleh pemerintah untuk tujuan penganggaran dan perbendaharaan dan dapat berbeda-beda di tiap negara. Tahun fiskal juga digunakan untuk penyampaian laporan tahunan suatu perusahaan dan organisasi lainnya. Periode interim adalah suatu periode laporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh, berkaitan dengan tingkat materialitas suatu transaksi. Yang ketiga, periode kalender terdiri dari 12 bulan berturut-turut konsisten dengan struktur kalender biasa yang dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Dan yang terakhir, periode tahunan. Periode akuntansi yang paling dasar adalah selama setahun sesuai dengan kalender tahunan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Pada umumnya, perusahaan atau bisnis berukuran sedang akan mempersiapkan laporan keuangan tahunan. Yang periode tahunan sama seperti yang periode kalender. Lanjut. Keenam, jelaskan, gambarkan, dan berikan ilustrasi konkret mengenai 1. Aset tetap. Aset tetap adalah properti atau peralatan yang dimiliki dan digunakan perusahaan dalam operasinya untuk menghasilkan pendapatan. Aset tetap memiliki sifat jangka panjang dan tidak diharapkan untuk dikonsumsi atau dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu yang 1 tahun. Aset tetap berbeda dari barang inventaris karena barang inventaris dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali secara langsung atau digabungkan ke dalam produk yang akan dijual. Gambaran mengenai aset tetap yaitu mesin fotokopi dalam fotokopian. Ilustrasinya, dalam fotokopian, mesin fotokopi merupakan aset tetap. Kenapa? Karena mesin fotokopi dibeli untuk bisa menghasilkan pendapatan dan dengan cara tidak dijual. Berbeda dengan pensil dan fotokopian. Pensil dibeli untuk mendapatkan penghasilan dengan cara dijual, tetapi mesin tidak, hanya dipakai jasanya lah istilahnya mah.
Yang kedua, aset tidak tetap. Aset tidak tetap merupakan aset selain peralatan, tanah, dan bangunan atau aset yang mudah untuk dicairkan dalam bentuk uang. Contoh aset tidak tetap yaitu kas, piutang, dan lain. Gambaran dan ilustrasinya, contoh untuk aset tidak tetap ini pensil dalam fotokopian. Kenapa? Karena pensil merupakan aset, tetapi ini untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan cara dijual. Jadi bertimbang balik dengan aset tidak tetap. Kalau dengan aset tetap. Kalau aset tetap mah dibeli untuk tidak dijual, tapi ya aset tidak tetap dibeli untuk dijual. Lalu hutang jangka panjang merupakan salah satu produk hutang yang pembayaran atau pelunasannya diberikan tenggat waktu yang cukup lama, atau bisa dibilang waktu pelunasannya dijamin cukup lama. Waktu pelunasan yang diberikan juga cukup lama, bisa lebih dari 1 tahun. Gambarannya hutang obligasi. Ilustrasinya, sebuah perusahaan A sedang mengalami kekurangan dana dan perusahaan itu berniat meminjam hutang obligasi kepada perusahaan lain. Bila surat obligasi yang diajukan perusahaan A kepada perusahaan B disetujui, maka dana hutang yang akan dipinjam akan turun dan surat obligasi itu pun sudah tercatat. Jadi di dalam surat obligasi teh udah ada jumlahnya, udah ada tanggalnya, udah ada tempatnya kapan dilunasi. Nah, kalau misalnya perusahaan perusahaan B itu memberikan pinjaman untuk perusahaan A, maka perusahaan A itu memiliki hutang jangka panjang kepada perusahaan B. Seperti itu. Lanjut ke hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah segala pembayaran yang akan dibayar kembali dalam 12 bulan berjalan. Jika kita memasukkan pinjaman dalam perkiraan kita yang akan berlangsung selama 12 bulan atau kurang, maka seluruh pinjaman adalah hutang jangka pendek. Gambarannya hutang dagang. Ilustrasinya, apabila sebuah fotokopi Z sedang mengalami kekurangan dana, sehingga fotokopi tersebut sudah berniat meminjam ke bank untuk mengisi kekurangan dana. Dan saat pengajuan ke bank fotokopi Z tersebut berniat akan membayar dalam kurun waktu 11 bulan. Maka hutang yang dilakukan fotokopi Z ialah hutang jangka pendek. Hutang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dalam bentuk uang dari seorang pemilik usaha kepada pihak yang meminjamkan. Gambaran dan ilustrasinya, saat Tuan S membuka bisnis dan di tengah perjalanan bisnisnya mengalami tidak balik modal, dan Tuan S sedang tidak memiliki tabungan untuk membackup masalah kekurangan modal itu, maka Tuan S berpikir untuk meminjam uang kepada bank, dan tindakan meminjam uangnya itu adalah hutang. Piutang adalah uang jenis tunai maupun non-tunai atau barang yang dipinjamkan oleh seseorang atau tagihan uang dari seseorang pada orang lain yang meminjam. Gambaran dan ilustrasinya, sebuah perusahaan K sedang mengalami peningkatan penjualan sehingga ia memiliki laba bersih yang lebih dari cukup, dan ada perusahaan lain atau perusahaan X yang mengetahui sehingga perusahaan X itu meminjam dana karena perusahaan X sedang mengalami kekurangan dana, dan perusahaan K memberikan dana untuk membantu perusahaan X. Bagi perusahaan K, uang yang dipinjamkan itu adalah piutang, dan bagi perusahaan X itu dianggap sebagai hutang. Jadi hutang dan piutang itu sangat berkaitan erat. Bila ada dua perusahaan melakukan transaksi dan salah satu perusahaan itu melakukan transaksi hutang, maka otomatis perusahaan yang satunya lagi akan melaksanakan atau akan mendapatkan piutang. Jadi mereka saling berhubungan. Yang ketujuh, dividen. Dividen dalam akuntansi merupakan laba atau keuntungan yang diterima oleh pemilik saham yang berasal dari keuntungan perusahaan dalam menjalankan usaha selama satu periode. Gambaran dan ilustrasinya, Tuan D memiliki saham di perusahaan O, dan selama satu periode perusahaan O itu sudah memiliki laba bersih yang melebihi ekspektasi.
Dan laba bersih itu dibagikan ke para pemilik saham di perusahaan O dan Tuan D termasuk ke dalamnya. Maka laba bersih yang diterima Tuan D itu disebut dividen. Lanjut ke pendapatan dividen. Pendapatan dividen yang saya ketahui, kan tadi dividennya aja merupakan keuntungan yang diterima oleh pemilik saham dari keuntungan perusahaan. Nah, jadi kalau pendapatan dividen itu pendapatan yang diterima dari keuntungan yang diterima dari keuntungan perusahaan. Gambaran dan ilustrasinya, misalnya Tuan S merupakan pemegang saham di perusahaan Y dan Tuan S sendiri merupakan pemilik perusahaan Z. Saat perusahaannya mendapatkan keuntungan dan membagikan keuntungannya itu kepada Tuan S dan lalu Tuan S memasukkan ke dalam pendapatan perusahaan Z. Kenapa dimasukin? Karena pas waktu awalnya waktu membeli sahamnya Tuan S menggunakan laba perusahaan Z. Jadi Tuan S kalau misalnya dapat dividen langsung dimasukin lagi ke pendapatan perusahaan Z gitu, jadi seperti itu. Pendapatan sendiri merupakan sejumlah dana, piutang aset dan sebagainya yang diterima oleh pihak yang memberikan barang atau jasa, sehingga pendapatan merupakan tunai maupun non tunai yang bersifat menambah modal. Gambaran atau ilustrasinya, saat perusahaan menjual produk kepada perusahaan lain dan perusahaan pembeli tersebut membayarkan uangnya secara tunai kepada perusahaan penjual, maka perusahaan penjual tersebut mendapatkan pendapatan. Seperti itu. Pendapatan diterima di muka. Menurut saya, pendapatan diterima di muka itu sejumlah dana atau apapun yang bisa menghasilkan uang yang diterima sebelum waktu seharusnya. Gambar dan ilustrasinya, misal seorang mahasiswa yang menyewa kos, dia membayar uang sewanya sebelum jatuh tempo seharusnya. Yang harusnya bayar tanggal 10, ini mahasiswanya bayar tanggal 5. Jadi pemilik kos itu mendapatkan pendapatan diterima di muka, karena harusnya misalnya pemilik kosnya dapatnya tanggal 10 tapi malah tanggal 15. Jadi si pemilik kosnya itu mendapat pendapatan diterima di muka. Lalu aset berwujud merupakan aset tetap yang bersifat relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat aset yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Gambaran dan ilustrasinya, sebuah perusahaan kosmetik memiliki toko sendiri. Jadi toko sendirinya itu merupakan aset berwujud bagi perusahaan kosmetik. Aset tetap tidak berwujud. Menurut PSAK nomor 19 IAI 2019 revisi 2000, yaitu dapat diidentifikasi nilainya, dapat diketahui, dan jenisnya dapat dikategorikan. Tidak ada wujud fisik untuk aset tidak berwujud dimiliki agar dapat digunakan untuk tujuan administratif lain. Sumber daya yang dikeluarkan bertujuan untuk mendapatkan sumber daya tidak berwujud. Gambarannya hak merek pedagang. Ilustrasinya, misalnya perusahaan otomotif menerbitkan motor jenis baru dan logo baru. Nah, logo di sini termasuk hak merek pedagang karena tidak boleh asal ditiru oleh perusahaan atau siapapun dan merupakan aset tetap tidak berwujud. Lalu ada depresiasi, yaitu suatu prosedur dalam mengalokasikan biaya penyusutan terhadap aset mengalokasikan biaya penyusutan terhadap aset tetap selama periode yang diharapkan mendapatkan manfaat dari penggunaan aset tersebut. Misalnya gambarannya mesin, ilustrasinya, misalkan perusahaan B memiliki mesin jahit yang dibelinya seharga 2.500.000 dan perusahaan tersebut sudah menggunakan mesin tersebut selama 3 tahun dan masih dengan keadaan yang bagus. Kemudian perusahaan tersebut bosan dan ingin mengganti mesin jahit yang dulu dengan yang baru. Perusahaan tersebut menjualnya dan ada yang beli seharga 1.500.000.
Kenapa pas dijual nilainya jadi turun? Karena bila aset tetap yang sudah digunakan nilainya akan turun, seperti mesin yang kayak gitu-gitu, kecuali aset tetap tanah. Kalau tanah makin lama nilainya makin naik. Depresi. Depresi merupakan kata lain dari penyusutan nilai yang dialami oleh benda yang sifatnya alami dan tidak dapat diperbarui. Dalam hal ini adalah sumber daya alam. Gambarannya kayu hutan. Ilustrasinya, misal perusahaan perhutanan atau mebel yang menjual kayu hutan. Apabila perusahaan atau mebelnya mengalami pengurangan stok kayu hutan, maka perusahaan dan mebel itu tidak dapat memperbarui atau merestock kayu hutan, karena persediaan kayu hutan itu tidak bisa dibuat sendiri karena itu hasil alam. Jadi itu depresi teh. Amortisasi adalah suatu prosedur pembayaran utang yang dilakukan secara bertahap dalam periode waktu yang telah ditentukan. Gambarannya kredit kendaraan. Ilustrasinya, seorang yang membeli motor dengan cara kredit, maka pembayarannya tidak sesuai dengan harga aslinya karena ada bunga yang harus dibayar sesuai keinginan penjual kredit tersebut. Jadi misalnya ingin beli motor harganya 10 juta, tapi kalau belinya kredit itu tidak akan jadi 10 juta, bisa lebih sesuai keinginan si penjual kreditnya. Lalu ada inventory. Inventory sendiri yang saya ketahui itu adalah persediaan. Gambarannya kertas dan tinta. Misalnya, dalam fotokopian pasti menjual kertas dan tinta, dan untuk persediaannya pasti tidak sedikit. Untuk kertas dan tinta di fotokopian yang belum terjual itu disebut inventory. Jadi untuk kertas dan fotokopian yang sudah dibeli banyak tetapi belum terjual, nah itu teh disebutnya persediaan. Lalu supply sendiri artinya yang saya ketahui itu perlengkapan. Contohnya kertas dan tinta lagi. Misalnya dalam perusahaan keuangan, kertas dan tinta itu bukan merupakan aset lancar yang bisa untuk dijual, tapi perusahaan keuangan itu pasti membutuhkan kertas dan tinta. Jadi pembeliannya itu tidak dalam jumlah sedikit. Selain bisa dibeli dengan harga yang murah, pemakaian tinta dan kertas akan dipakai rutin. Jadi diklasifikasikannya menjadi bahan habis pakai atau perlengkapan. Lalu ada equipment. Equipment itu artinya peralatan. Contohnya mesin jahit di perusahaan baju. Mesin jahit di perusahaan baju merupakan aset tetap yang bisa menghasilkan pendapatan, tetapi tidak dengan cara dijual karena peralatan umumnya akan mengalami penurunan nilai. Mohon maaf, itu perusahaannya perusahaan konveksi harusnya. Jadi untuk mesin jahit di perusahaan baju atau konveksi ini teh merupakan peralatan yang akan digunakan dalam jangka waktu yang lama, tidak hanya setahun tapi bahkan bisa lebih. Itu. Dan makin lama harganya pasti akan menurun. Lalu kas. Kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Gambarannya pembelian peralatan. Sebuah perusahaan dalam pembelian peralatan, jika secara tunai, maka perusahaan tersebut membayar menggunakan kas, menggunakan uang. Lalu ada setara kas. Menurut pemahaman saya, setara kas itu kebalikannya dari kas kecil. Kalau kas kecil itu bentuknya ada bentuk uangnya, tapi kalau setara kas itu tidak ada bentuk uangnya tapi ada nilainya. Contoh gambarannya yaitu buku tabungan. Ilustrasinya, jika kita menabung di bank dan mendapatkan buku tabungan, di buku tabungannya itu nggak ada uangnya, tapi di buku tabungannya itu memiliki nilai sesuai yang tertera di dalamnya. Seperti itu.
Lalu neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang di dalamnya terdapat informasi terkait akun-akun aktiva, modal, kewajiban, pendapatan, dan beban perusahaan pada suatu periode tertentu. Gambaran dan ilustrasi pada perusahaan pasti memiliki laporan neraca yang berisikan akun-akun aktiva, modal, kewajiban, pendapatan, dan beban dalam satu periode. Ini bisa digunakan untuk melihat keadaan perusahaan. Ini jadi seperti itu. Lalu ada neraca saldo. Neraca saldo yaitu suatu buku yang mempunyai isi berupa daftar yang menerangkan kumpulan saldo berasal dari data yang dipunyai oleh setiap rekening dari pihak-pihak terkait. Gambaran dan ilustrasinya. Perusahaan apabila sudah membuat buku besar, maka langkah selanjutnya itu membuat neraca saldo dengan cara mencatat saldo dari masing-masing akun. Lalu yang ketujuh itu piutang. Jenis-jenis piutang yaitu ada piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Maksud dari akun receivable atau bisa disebut juga piutang dagang merupakan hak atau tagihan perusahaan kepada pihak lainnya yang nantinya akan dimintakan pembayarannya jika sudah waktunya. Akun receivable timbul karena perusahaan melakukan penjualan barang-barang atau barang lain atau jasa secara kredit. Lalu untuk notes receivable atau sering disebut juga wesel tagih merupakan sebuah dokumen yang berisikan janji untuk membayar kepada orang atau perusahaan tertentu sejumlah uang tertentu di suatu tempat tertentu pada tanggal tertentu. Di dalam notes receivable dapat ditambah dengan bunga. Lalu penyisian piutang tak tertagih merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Misalnya kayak di suatu perusahaan baju itu teh kan pasti ada akun receivable-nya, tapi kita teh kalau misalnya minjemin uang belum tentu si uang yang kita pinjemin teh balik semuanya, makanya kita membuat cadangan piutang tak tertagih atau penyisian piutang tertagih. Kalau misalnya uang yang kita pinjemin teh sama orang yang minjemnya nggak dibalikin. Lalu rumus untuk menghitung bunga dari notes receivable yaitu ada dua. Untuk wesel berbunga harian yaitu contoh soalnya misalnya weselnya sebesar 2 juta untuk 90 hari dengan bunga 12% per tahun. Jadi jawabannya 2 juta. Jawabannya weselnya dikali persentase bunga dikali waktu per 365 atau 2 juta dikali 12% dikali 90 per 365. 365 ini diambil dari 1 tahunnya, dari jangka 1 tahun gitu, sama dengan 59 gitu. Pokoknya dibulatin jadi 60.000. Untuk wesel berbunga per tahun, nilai wesel kali persentase bunga. Contoh soalnya, wesel sebesar 2 juta memiliki bunga 12% per tahun. Jadi kan rumusnya nilai wesel kali persentase bunga, jadi tinggal dikaliin 2 juta dikali 12% sama dengan 240, seperti itu. Jurnal untuk penjualan secara kredit. Akun receivable to sales. Akun receivable-nya di debit, sales-nya di kredit. Kenapa akun receivable-nya di debit? Karena penjualan secara kredit itu bukan menghasilkan kas, tapi akun receivable, dan akun receivable itu bila menambah akun normalnya ada di debit dan sales itu di kredit. Terus jurnal untuk penerimaan bunga secara tunai. Yang saya tahu yaitu kas di bank tuh pendapatan bunga bank.
penerimaan bunga tuh secara tunai. Jadi kalau misalnya ngambilnya dari bunga bank, jadi kas di banknya itu menambah, dan pendapatan bunganya juga menambah. Pendapatan menambah di kredit, kas menambah juga di debit. Seperti itu yang saya ketahui. Untuk jurnal pengakuan bunga yang dibayarkan bulan depan yaitu seperti lanjut dulu ke jurnal pengakuan bunga yang dibayarkan bulan depan. Nah, ini yaitu beban bunga tuh beban yang masih harus dibayar. Beban bunga kan beban tuh kan saldo normalnya di debit. Nah, jadi kalau misalnya bunga yang belum dibayarkan bulan depan, jurnalnya beban bunga tuh bunga yang masih harus dibayarkan. Untuk jurnal penyisian piutang dan penghapusan piutang, yaitu jurnal penyisian piutang, beban piutang tak tertagih itu piutang usaha. Jadi penyisian piutang itu kayak yang tadi, yang kalau misalnya kita nyisihin uang untuk kalau misalnya kita minjemin uang nggak dibayarin semuanya. Jadi beban piutang tak tertagih itu piutang usaha, piutangnya disimpan di kredit karena itu untuk mengurangi. Untuk jurnal penghapusan piutang yaitu kerugian piutang tuh piutang dagang. Untuk piutang bunga dan utang bunga, piutang bunga ada karena penjualan secara kredit disertai bunga. Jurnalnya piutang dagang di debit, bunga piutang di debit, dan penjualan di kredit. Untuk utang bunga terjadi karena adanya pembelian secara kredit disertai utang. Jurnalnya misalnya bil perlengkapan di debit, utang dagang di kredit, utang bunganya di kredit. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang maksimal dan banyak tipe-tipe di PowerPoint-nya. Mohon maklumi. Sekian, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.